Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvino Vitamunte, NIM 2304050. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Berikut penjelasannya. Flora dan fauna adalah komponen penting dalam ekosistem hidup. Flora merupakan bagian dari keanekaragaman tumbuhan yang tumbuh di sekitar kita, baik itu tumbuhan hias, tumbuhan obat, dan tumbuhan yang digunakan untuk perkebunan dan pertanian. Sedangkan fauna adalah bagian dari keanekaragaman hewan yang hidup di bumi, termasuk makhluk hidup yang bergerak, makhluk hidup yang tidak bergerak, dan makhluk hidup yang tidak memiliki jantung. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dapat kita ketahui yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu flora dan fauna di Indonesia bagian barat, flora dan fauna di bagian tengah, dan flora dan fauna di bagian Indonesia bagian timur. Persebaran flora dan fauna di Indonesia juga dibatasi oleh garis Wallace yang berjalan dari Selat Lombok hingga garis Weber yang berfungsi sebagai batas timur bagi fauna Asia atau garis batas paling timur dari hewan bercorak Asia. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu 1. Iklim, 2. Edafik atau tanah, 3. Fisiografi, dan 4. Biotik. Iklim merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, di mana kondisi iklim yang berbeda pada suatu wilayah menyebabkan berbeda pula jenis flora dan faunanya. Unsur-unsur iklim yang paling berpengaruh yaitu 1. Suhu, 2. Kelembapan udara, 3. Angin, 4. Curah hujan. Faktor yang kedua yaitu edafik atau tanah. Tanah merupakan media tumbuh dan berkembangnya tanaman. Jenis tanah yang subur seperti tanah vulkanis dan andosol dapat dihuni oleh berbagai jenis tanaman. Jenis tanah yang kurang subur akan dihuni oleh spesies tanaman tertentu saja, baik itu seperti rerumputan dan juga alang-alang. Faktor yang ketiga yaitu fisiografi. Faktor fisiografi yang berpengaruh adalah 1. Pengaruh ketinggian, 2. Bentuk bentang alam. Bentuk bentang alam meliputi seperti samudra, sungai, gurun yang dapat menjadi penghalang makhluk hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Faktor yang keempat yaitu biotik, di mana faktor biotik ini terdiri dari tumbuhan, baik itu jamur, hewan baik itu lebah, kupu-kupu, beruang, kolibri, dan kelelawar, dan yang ketiga manusia, di mana manusia berperan memindahkan flora dan fauna dari satu tempat ke tempat lainnya, maupun juga melakukan budidaya pada jenis flora dan fauna tertentu, bahkan juga melakukan perusakan hingga flora fauna terbilang punah. Peran setiap faktor dalam memengaruhi persebaran flora dan fauna. Iklim seperti suhu, sinar matahari, kelembapan udara, angin, dan curah hujan berpengaruh terhadap tumbuhan dan hewan sehingga mempengaruhi persebaran flora dan fauna. 2. Edafik seperti tekstur tanah, tingkat kegemburan, mineral organik, mineral anorganik, kandungan air tanah, dan kandungan udara tanah berpengaruh secara langsung terhadap kesuburan tanaman yang kemudian mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang ketiga yaitu fisiografis seperti ketinggian wilayah, bentuk lahan dapat mempengaruhi tumbuhan dan hewan sehingga mempengaruhi persebaran flora dan faunanya. Yang keempat yaitu biotik yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki peran yang cukup besar terhadap persebaran flora dan fauna karena kegiatan manusia dapat mengubah lingkungan dan menyebabkan perubahan persebaran flora dan fauna yang signifikan. Contoh dampak dari faktor-faktor persebaran flora dan fauna. 1. Iklim seperti unsur suhu. Contohnya, tumbuhan yang hidup di wilayah tropis akan berbeda dengan tumbuhan yang hidup di dataran tinggi. Unsur kedua yaitu kelembapan. Contoh, tumbuhan yang cocok hidup di lingkungan kering atau kelembapan udara sangat rendah adalah kaktus. Unsur ketiga yaitu angin. Contohnya, tumbuhan yang hidup di wilayah gurun memiliki kandungan air yang rendah sehingga mereka tidak mudah terpapar oleh angin. Faktor kedua yaitu edafik. Unsur pertama yaitu kandungan mineral anorganik. Contohnya, tanah yang mengandung hidrogen mengandung unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan. Unsur kedua, kandungan air tanah. Contohnya, kandungan air tanah mempengaruhi kemampuan tanah dalam menahan mineral untuk diubah jadi unsur hara. Unsur ketiga yaitu kandungan udara tanah. Contohnya,
Tanah yang mengandung kandungan udara yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan-tumbuhan. Faktor ketiga yaitu fisiografis, yang dipengaruhi satu, ketinggian. Contohnya, jenis tumbuhan yang hidup di pantai akan berbeda dengan tumbuhan yang hidup di dataran tinggi. Pengaruh kedua yaitu bentuk lahan. Contohnya, padang rumput adalah tanah datar yang sangat luas dan kering yang biasanya terletak di wilayah tropis hingga ke wilayah subtropis. Faktor keempat yaitu biotik, di mana di sini peran manusia. Contohnya, akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat, manusia secara singkat dapat merubah hutan menjadi area permukiman. Baik, sekian dulu penjelasan saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Terima kasih.